makna, bincang-bincang seputar agama. Baru nanti dulu, bayarlah hutangmu terlebih dahulu. Ini kayaknya momen yang cocok ya di saat THR cair menjelang Idul Fitri seperti sekarang ini ya. Kan budaya kita kan, wah kalau hari raya harus beli pakaian baju baru. Padahal dia masih punya hutang kan. Ini mungkin bisa dinasihatkan untuk seseorang yang dia masih punya hutang yang belum selesai, terutama mungkin ke saudara, ke teman, ya bisa merusak silaturahmi ini bisa ya. Dia sudah dapat THR, artinya dia dapat pendapatan lebih lah. Artinya semua orang tahu kalau dia itu dapat THR gitu loh di hari-hari seperti ini. Dan sementara dia punya hutang, harusnya kan bagaimana? Apakah memang harus memaksakan pakai beli baju baru atau mungkin liburan atau kemana karena momen libur hari raya gitu loh. Sedangkan dia masih belum melunasi hutangnya. Apakah ini dosa atau gimana? Tetap harusnya nasihat mungkin ya, semacam nasihat ya. Barakallahu fikum. Ya, fikum barakallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Kalau berbicara tentang hutang Mas ya, dalam Al-Qur'an itu salah satu ayat yang terpanjang adalah tentang hutang. Salah satu ayat yang terpanjang itu mulai dari satu lembar ya, setengah lembar itu khusus untuk hutang semuanya, mulai dari anjuran untuk mencatat, ada saksi dan lain sebagainya. Karena saking pentingnya ini. Ya, dalam Islam sendiri ada banyak hal ya yang berkaitan tentang bagaimana kita harus benar-benar menjaga tentang hutang itu sendiri. Menjaga dalam artian kita ada usaha yang maksimal untuk melunasi hutang dan tidak bermudah-mudahan untuk berhutang. Ya, dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir, ya Nabi SAW pernah bersabda, ya la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Ya, qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala ad-dain. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, jangan kalian meneror diri kalian sendiri padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman. Para sahabat bertanya, ya apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, hutang. Jangan kalian meneror diri kalian sendiri. Ya. Bayangkan Nabi SAW membahasakan dengan bahasa yang sangat ngeri gitu loh. Meneror diri kalian sendiri padahal sebelumnya aman. Artinya bangun tidur tidak terfikir, ya ketemu sama orang juga tidak merasa takut, malu, ngomong gitu ya. Ngomong juga jujur sebelumnya kan, kemudian berjanji juga bisa nepatin. Coba ketika kita punya hutang. Waduh. Ya. Ngomong besok ya luput bisa 2-3 tahun. Otomatis pandai berbohong lah, mesti cari alasan atau apalah ya. Orang kalau bisa kita lihat Mas, orang kalau banyak hutang biasanya dia pembohong. Itu udah satu paket biasanya. Kalau ngomong suka berbohong, kalau berjanji suka tidak tepat, tidak ditepati seperti itu. Dan ini juga apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, kemudian hutang itu tidak selesai hanya di dunia saja, ya, tapi juga berlanjut ke akhirat. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham. Masya Allah. Tidak ada dinar, dirham, rupiah, dolar, ya, rial atau lain sebagainya, tidak ada. Yang ada untuk melunasinya ya. Yang ada adalah amal soleh dan keburukan. Masya Allah. Artinya nggak bisa dibayar sudah ya saat itu dengan uang, dengan harta kita ya, walaupun sebanyak apapun. Maka mungkin kalau boleh dibilang nasihat ya untuk saudara-saudara kita yang akan dapat THR dan lain sebagainya, ya coba porsi yang paling utama itu adalah untuk melunasi hutang. Ya, untuk baju, ya saya yakin di zaman sekarang itu hampir sangat sedikit sekali Mas orang yang bajunya compang-camping ya. Artinya mungkin baju di tahun lalu masih sangatlah bagus. Ya. Dan ini yang itu hanya adat ya sebetulnya, hari raya pakai baju baru itu hanya kebiasaan saja. Dan alhamdulillah ya saya pribadi di keluarga saya itu menerapkan ini. Artinya saya tidak harus beli baju baru. Bahkan mungkin sudah 3 tahun, 4 tahun ini saya tidak membeli baju baru di Lebaran Mas ya. Jadi saya membeli hanya ketika butuh benar-benar butuh gitu ya. Masya Allah. Ya, ketika baju sudah tidak bisa digunakan lagi baru beli yang baru seperti itu. Karena hal-hal seperti ini akan menyulitkan. Yang pertama, yang kedua itu akan menimbulkan semacam kayak kecemburuan sosial. Ya, kan tidak semua orang
bisa beli. Tidak semua bapak bisa membelikan anaknya, membelikan istrinya. Ya, coba perhatikan ketika mau momen hari raya, ya tingkat kriminalitas pencurian, ya perampokan, penjamretan mesti selalu meningkat. Ya, coba kira-kira ada nggak hubungannya dengan fenomena budaya konsumtif sambil selfie gitu ya, sambil di upload di sosmed gitu ya. Jadi orang tahu semua gitu. Coba bayangkan ketika kita punya hutang misalkan pada 1, 2, 3 teman ya, yang kita selalu janji ya masih belum punya uang. Kemudian kita beli sesuatu yang nilainya mungkin senilai hutang kita, kita upload. Kemudian orang yang memberi hutang kita tuh meriak apa yang kita storykan itu, ya otomatis malu kan gitu. Ya kalau masih punya malu. Berarti mungkin dosa di atas dosa, artinya bukan dosa ya, hutang itu juga bukan membuka dosa. Potensi apalagi membuka dosa, potensi dosa itu ya, apalagi menyakiti bisa-bisa ya. Nah, ya bisa seperti itu. Ya, Masya Allah. Bisa seperti itu. Naudzubillah, berarti memang nomor 1 harus ketika THR turun langsung cek catatan hutang dulu tadi ya, dilunasi semua ya. Memang baiknya atau asalnya kita punya catatan hutang masih. Hutang-hutang semua hutang kita catat. Artinya kalaulah misalkan ajal mendahului kita, istri atau keluarga kita tahu bahwasanya kita punya hutang. Ketika punya THR turun ya segerakanlah hutang itu. Segerakan dilunasi. Ya, masalah baju baru itu bisa dikompromikan lah. Ya tidak harus di momen lebaran gitu loh. Toh orang nggak akan benar-benar takjub ya, wah bajumu baru ya, Masya Allah. Nggak akan seperti itu, paling cuma ya sepintas selalu saja lah seperti itu. Masya Allah. Iya, butuh validasi soalnya manusia zaman saat ini. Iya, kita berada di zaman semuanya serba minta divalidasi ya. Ya itu yang buat kita nggak bahagia sebenarnya. Selalu menuntut hal seperti itu. Akhirnya rasa syukurnya ya berkurang pada akhirnya. Berarti efeknya ke semuanya tadi. Banyak. Masya Allah. Ya. Banyak. Aksan memang masalah kejiwaan dan sebagainya. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Semoga nasihat ini bisa diterima oleh teman-teman, karena memang masalah hutang ini adalah hal yang luar biasa bahaya kalau disepelekan. Barakallahu fikum, bisa memutus silaturahim atas pertemanan dan banyak hal lah pokoknya. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Bincang-bincang seputar agama.